Oke, kita mulai ya pembahasan kita kali ini. Coba deh bayangin, pernah nggak kepikiran gini? Mendingan mana sih? Toyota yang tipe paling tinggi, fiturnya lengkap banget, atau BMW tapi yang entry level, yang fiturnya mungkin standar aja. Di satu sisi, Toyota itu kan nawarin banyak banget kegunaan praktis gitu. Kursi anget lah, navigasi canggih, kabin lega, pokoknya bikin kita nyaman. Itu, kita sebut aja utilitas. Nah, di sisi lain, BMW, walau mungkin kosongan, tapi kan bawaannya beda ya. Ada, kesan tertentu gitu loh. Mungkin lebih ke soal status, gimana orang lihat kita pas kita bawa mobil itu. Nah, dilema antara utilitas sama status ini nih, yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Kita ambil inspirasi dari bab 8 di buku The Art of Spending Money. Kita mau coba gali lebih dalam lagi. Bedanya beli sesuatu karena emang benar-benar berguna buat kita, buat fungsi dan manfaatnya, dibanding beli cuma karena, ya, pengen orang lain mikir, wah kita pas lihat kita punya barang itu. Ini bukan cuma teori loh ya, tapi soal ngertiin apa sih yang sebenarnya dorong kita pas belanja. Dan ya, pembahasan ini emang sengaja kita bikin buat Anda. Biar kita semua bisa lebih sadar gitu ya. Kenal sama motivasi diri sendiri pas ngeluarin uang. Pilihan kita tuh beneran nambah kualitas hidup nggak sih dari dalam? Atau jangan-jangan, kita nggak sadar. Malah lebih banyak investasi buat pandangan orang lain. Buat dapat validasi gitu. Ini penting banget loh. Soalnya jawabannya ngaruh ke rasa puas kita sama hidup. Iya, benar banget. Misi kita di sini tuh simpel sebenarnya, mau coba ngurai nih dua dorongan dasar ini. Beli buat guna, nyaman, efisien, itu utilitas, versus beli buat gengsi, buat diakui atau biar keren di mata sosial, itu status. Ngertiin bedanya ini tuh krusial banget. Bukan cuma biar jadi konsumen pintar aja, tapi ini langkah penting biar pengeluaran kita sejalan sama hidup yang benar-benar kita mau, yang asli buat kita, bukan cuma pameran buat orang lain. Jadi, yuk kita telusuri bareng dinamika utilitas versus status ini. Sip. Balik lagi ke contoh mobil tadi ya. Toyota yang fiturnya seabrek itu, jelas banget kan, dia ada di kubu utilitas. Semua fiturnya itu kan buat ningkatin pengalaman kita sebagai pemakai. Jalan lebih enak, hiburan lebih oke, mungkin lebih aman juga. Manfaatnya kita rasain langsung. Betul, betul. Fokusnya ke pengguna. Nah, kalau BMW yang entry level tadi, mereknya sih premium ya, tapi fiturnya minim. Ini lebih condong ke status. Mungkin pas dibawa biasa aja rasanya, tapi logo di depannya itu loh, ngasih sinyal tertentu ke orang lain. Harapannya ya sinyal itu bisa ngubah cara orang mandang kita. Jadi kayak ada dua mesin penggerak gitu ya, di belakang keputusan belanja kita. Iya, bisa dibilang gitu. Yang pertama itu dorongan dari dalam diri. Beli buat diri sendiri. Fokusnya ke fungsi, nyaman, enak dipakai, solusi buat masalah kita. Yang kedua, dorongan dari luar. Beli demi orang lain. Fokusnya ke perhatian, persepsi, gengsi, biar diterima atau dikagumi gitu sama kelompok tertentu. Biar kelihatan sukses, berkelas, atau kekinian. Oke, paham. Nah, ada nih satu cara keren buat ngetes motivasi kita. Namanya ujian pulau terpencil. Coba deh bayangin sejenak. Anda, gitu ya, kelempar sendirian di pulau terpencil. Nggak ada siapa-siapa lagi, nggak ada medsos, nggak ada orang buat dipamerin. Nah, di situasi kayak gitu, barang-barang apa coba yang jadi prioritas utama? Wah, menarik tuh eksperimen pikirannya. Iya kan? Di kondisi isolasi total gitu, konsep status tuh langsung, wah, nguap aja gitu. Nggak relevan sama sekali. Yang tinggal cuma kebutuhan akan utilitas. Pasti langsung pengen nyaman daripada gaya. Fungsi jadi raja. Merek nggak penting. Awet sama andal itu yang dicari, bukan mewah atau gengsi. Praktis buat sehari-hari, ngalahin ukuran atau desain keren. Di situasi itu, hampir pasti deh milih Toyota yang nyaman dan bisa diandelin tadi, daripada BMW standar yang cuma modal logo. Iya, benar juga ya. Langsung kelihatan mana yang benar-benar dibutuhin. Tas itu. Menarik. Tapi perlu dicatat juga sih, ngejar status itu sendiri sebenarnya nggak otomatis jelek atau nggak masuk akal juga loh. Ada sisi psikologi sama sosialnya. Rasa diterima, diakui, jadi bagian dari kelompok yang kita anggap penting. Mau itu di kerjaan, komunitas, atau teman main. Itu kan kebutuhan dasar manusia ya. Itu ngaruh ke kebahagiaan kita juga.
Status sosial yang lebih tinggi kadang-kadang emang bisa buka pintu ke manfaat nyata, kayak jaringan lebih luas, kesempatan kerja, atau rasa aman sosial. Jadi nggak cuma soal ego doang, ada kebutuhan sosialnya juga. Oh gitu ya. Jadi masalahnya bukan di statusnya itu sendiri, tapi mungkin cara kita ngejarnya atau pas kita salah ngukurnya gitu. Nah, persis. Jebakannya tuh di situ. Dan ini sering banget nih di pengeluaran modern. Kita tuh nyampur adukin utilitas sama status tapi nggak sadar. Kita mikirnya beli sesuatu buat ningkatin kualitas hidup, buat nyaman, buat seneng. Tapi sebenarnya sebagian besar harga mahal yang kita bayar itu buat beli status. Kita bayar buat perhatian orang, kekaguman, atau cuma biar ngerasa lebih unggul dikit lah dari yang lain. Beli logo, merek, eksklusivitas, terus kita yakinin diri sendiri kalau itu soal kualitas atau pengalaman. Padahal mungkin gunanya ya mirip-mirip aja sama yang lebih murah. Wah, iya juga ya. Sering nggak sih kita gitu? Makanya penting banget buat jujur ke diri sendiri. Pas mau beli sesuatu, apalagi yang mahal, tanya dulu, alasan sebenarnya apa? Apa gue beneran butuh fitur ini itu, atau gue lebih tertarik sama gimana barang ini bikin gue kelihatan? Soalnya hasil sama manfaat dari utilitas dan status itu beda banget loh. Puas karena barang berfungsi baik atau nyaman, itu kan dari dalam ya, dan biasanya awet. Nah kalau puas karena status, itu tergantung banget sama omongan orang, gampang goyah. Bener banget. Ngomong-ngomong soal ini, ada studi kasus menarik nih, soal miliarder namanya Bill Koch. Dia kolektor anggur gila-gilaan. Katanya punya lebih dari 43.000 botol. Wow, banyak banget. Iya kan? Salah satu yang paling heboh, dia beli 4 botol anggur yang katanya punya Thomas Jefferson. Harganya gila sekitar $400.000. Serius, buat 4 botol? Iya. Pas ditanya kenapa semahal itu, dia ngomongnya soal nilai sejarahnya, soal cinta pembuat anggurnya. Kedengarannya sih kayak dia ngejar pengalaman unik gitu ya. Utilitas sejarah atau seni tingkat tinggi lah. Kayak nyari jiwanya gitu ya? Nah, tapi ceritanya jadi seru pas keungkap ada skandal pemalsuan anggur mahal. Salah satu jagonya namanya Rudy Kurniawan. Orang ini bisa bikin anggur palsu yang mirip banget dari botol, label, sampai rasanya pas dicoba. Sampai ahli anggur aja ketipu. Nah ini jadi pertanyaan kan, kalau pengalaman rasa pas minum anggur palsu itu, utilitas rasanya bisa sama persis atau mirip banget sama anggur asli yang langka, terus sebenarnya apa dong yang dibayar si coach $400.000 itu? Wah, iya ya, jadi mikir. Kalau utilitas pengalamannya bisa ditiru, kayaknya sisa harga yang mahal itu lebih nunjuk ke status deh. Bangga punya barang langka, bersejarah, yang orang lain nggak punya. Bukan lagi soal rasa di lidah, tapi soal punya simbolnya itu. Jadi lebih ke cerita di balik botolnya ya, bukan isi botolnya. Bisa jadi gitu. Terus ada kasus lain nih dari penulis David Brooks. Dia cerita pengalaman jalan-jalan sama keluarganya ke Afrika. Nah, selama di sana, mereka nginep di macam-macam tempat. Dari hotel super mewah sampai camp-camp yang sederhana gitu. Oke, terus gimana? Kesimpulan mereka pas akhir perjalanan, ternyata mereka malah jauh lebih nikmatin waktu di camp-camp sederhana itu. Loh, kok bisa? Bukannya enakan di hotel mewah? Justru itu, kata Brooks, di camp sederhana, mereka lebih banyak kesempatan ngobrol beneran sama orang lokal, sama tamu lain. Anaknya malah bisa main bola bareng staf di sana. Kalau hotel mewah, dengan segala fasilitasnya itu, malah kerasa, kaku, steril, terisolasi gitu. Jadi susah dapat koneksi sosial yang beneran. Oh, jadi kemewahannya malah jadi penghalang ya? Nah, itu dia poinnya. Ngejar kemewahan, yang seringnya kan ada hubungannya sama status ya, malah ngurangin utilitas sebenarnya yang mereka cari dari perjalanan itu. Utilitas yang mereka pengen ternyata bukan fasilitas bintang 5, tapi pengalaman yang kaya, hubungan antar manusia, keaslian gitu. Status sama mewah malah jadi temboknya. Nah, ini contoh bagus banget buat fenomena yang bisa kita sebut status makan utilitas. Dan ini, sumber frustrasi dan nggak puas yang umum banget di pola belanja modern. Kita sering lihat kok, skala gede atau kecil. Contohnya, beban duit sama waktu buat ngurus rumah kegedean yang mungkin kita beli lebih buat nunjukin sukses daripada emang butuh ruang segitu. Atau stres nyicil mobil mewah yang sebenarnya bikin kantong megap-megap, cuma biar image-nya kejaga di lingkungan sosial atau kerjaan.
Iya sih, sering dengar cerita gitu. Ruang lebih luas, mewah lebih banyak. Tapi, seringnya kita nggak sadar udah kebablasan ke arah yang salah. Ujung-ujungnya malah misahin diri dari sumber kebahagiaan sejati. Kayak komunitas, ngobrol spontan, kesederhanaan, demi ngejar simbol status yang kita harap bikin orang lain kagum. Ironis banget kan, ngejar status malah ngikis utilitas yang paling kita hargain. Dalam juga ya. Jadi, kalau jebakannya nyata gitu ya, dan dampaknya bisa ngurangin kebahagiaan. Kenapa sih penting banget buat ngeduluin utilitas? Apa argumen utamanya? Nah, sumber kita ini ngasih dua alasan mendasar kenapa mentingin utilitas itu strategi yang lebih cerdas dan bikin puas jangka panjang. Alasan pertama itu soal ekspresi diri lawan ikut-ikutan, konformitas. Gini, pas Anda beli sesuatu berdasarkan gunanya manfaat nyata buat Anda, cocok sama kebutuhan dan selera unik Anda itu lagi nunjukin siapa diri Anda sebenarnya. Pilihan Anda jadi cerminan asli dari nilai dan prioritas pribadi Anda. Jadi lebih otentik gitu ya. Betul. Sebaliknya, kalau terlalu fokus ke status, seringnya kita tanpa sadar kedorong buat nyesuaiin diri sama standar, ekspektasi, atau tren yang ditentuin orang lain atau kelompok tertentu. Jadi kayak lagi main peran di drama sosial gitu, lengkap sama kostum dan propertinya. Nah, peran ini sering ada biaya tersembunyinya loh. Nggak cuma duit, tapi juga emosi, mental, stres harus tampil terus, nggak nyaman karena nggak jadi diri sendiri. Kebayang sih tekanannya. Ada analogi bagus, namanya menulis egois. Katanya penulis sering ngasilin karya terbaik pas mereka nulis buat kepuasan dan minat mereka sendiri, bukan cuma buat nyenengin pembaca atau kritikus. Sama kayak belanja, fokus ke utilitas itu ngebebasin Anda buat pakai sumber daya buat hal-hal yang Anda kuasai, yang Anda nikmati, yang bener-bener bikin hidup Anda lebih baik, bukan cuma kelihatan lebih baik. Jadi sutradara asli buat film hidup Anda, gitu. Wah, keren perspektifnya. Jadi diri sendiri lewat pilihan belanja kita. Terus alasan kedua apa? Alasan kedua, ini soal kenikmatan yang lebih awet dan kuat. Rasa senang atau puas dari status itu cenderung rapuh banget dan nggak tahan lama. Status itu kan sifatnya relatif, kompetitif. Tren fashion ganti cepet banget, model mobil baru nongol terus, tetangga atau temen beli yang lebih wah. Ngejar status itu kayak lari di treadmill, nggak ada ujungnya capek. Bener juga, nggak ada habisnya. Ini permainan yang bikin kita terus ngerasa kurang, nggak aman, karena selalu ada standar baru buat dikejar, selalu dibanding-bandingin sama orang lain. Puas hari ini, besok bisa hilang. Nah, sebaliknya, seneng karena utilitas itu jauh lebih stabil dan tahan lama. Kita bisa cukup yakin lah kebutuhan akan nyaman, alat yang andal, gampangnya ngelakuin aktivitas harian, atau waktu berkualitas sama orang tersayang, itu bakal tetap berharga buat kita nanti. Nggak peduli tren terbaru apa, atau orang lain punya apa. Ngacu ke konsep sama seperti biasa, same as ever, hal-hal dasar kebutuhan manusia yang nggak banyak berubah, kayak butuh aman, nyaman, sehat, hubungan baik, belajar, itu area di mana belanja buat utilitas ngasih kebahagiaan yang lebih pasti dan awet. Jadi investasi jangka panjang buat kebahagiaan ya? Tetap. Investasi di mobil super andel mungkin nggak seheboh mobil sport baru, tapi gunanya bakal dinikmatin bertahun-tahun. Investasi di pengalaman bareng keluarga mungkin nggak kelihatan semewah liburan eksotis, tapi koneksi emosionalnya awet. Ini investasi di fondasi bahagia yang kokoh, bukan di tampilan luar yang gampang hancur. Oke, jadi makin jelas nih. Jadi rangkuman intinya simpel aja ya. Tiap kali mau beli sesuatu, apalagi yang lumayan harganya, coba deh berhenti bentar. Tanya ke diri sendiri, sejujur-jujurnya. Kenapa sih gue pengen ini? Apa ini beneran bakal ningkatin kualitas hidup gue dari dalam? Ngasih nyaman, mecahin masalah, nambah gampang, ngasih pengalaman berharga yang gue nikmatin sendiri? Nah itu utilitas. Atau jangan-jangan motivasi utamanya lebih ke gimana barang ini dilihat orang lain? Soal ngatur persepsi mereka, dapat pengakuan, atau cuma ikut-ikutan biar nggak ketinggalan, nah itu status. Persis. Ngertiin bedanya ini, dan jujur sama diri sendiri soal motivasinya. Itu langkah pertama yang penting banget. Bukan buat ngehakimin pilihan yang udah lewat, tapi buat bekal bikin keputusan ke depan yang lebih pas sama diri kita. Biar uang itu nggak cuma jadi alat tukar, tapi alat buat secara sadar bangun hidup yang lebih asli, lebih puas, dan akhirnya ya lebih bahagia buat kita, bukan buat penonton. Tepat sekali. Dan ini mungkin bisa jadi bahan renungan juga ya buat Anda di rumah. Coba deh, luangin waktu bentar, inget-inget lagi, 1 atau 2 pembelian gede yang baru-baru ini Anda lakuin. Coba dianalisis. Seberapa gede sih dorongan utilitas murninya?
dan seberapa gede dorongan statusnya, walau mungkin ngumpet. Sekali lagi, bukan buat ngejudge ya, tapi buat ningkatin kesadaran diri aja. Dengan ngerti kerangka utilitas versus status ini, kira-kira pendekatan Anda bakal berubah nggak ya buat keputusan belanja berikutnya? Mungkin jadi lebih nekenin pertanyaan, ini manfaatnya apa sih buat gue pribadi? Latihan yang bagus tuh. Dan ini sebagai pemikiran terakhir buat direnungin sendiri nanti, coba bayangin Anda punya tombol ajaib buat tukeran. Anda bisa ngurangin dikit status sosial Anda, mungkin sedikit pengakuan dari luar, sedikit kemewahan yang kelihatan, tapi gantinya Anda dapat lebih banyak utilitas nyata di hidup sehari-hari. Pertukaran spesifik kayak gimana yang bakal paling menarik dan berharga buat Anda? Apa nuker mobil keren sama mobil irit dan andel biar duit lebih banyak dan stres kurang? Atau nuker rumah gede yang wah sama rumah lebih kecil tapi lokasinya bikin bisa lebih banyak waktu sama keluarga atau teman atau dekat alam? Pertukaran spesifik apa dari status ke utilitas yang paling menggoda Anda dan kenapa? Jawabannya, wah, itu bisa ngungkap banyak hal soal apa yang benar-benar Anda hargain dalam hidup.